슈퍼맨이요. Kisah seorang pria biasa yang menganggap dirinya adalah seorang Superman. Itu membuat seorang laki-laki tanpa kekuatan super ini berambisi untuk melaksanakan kewajiban utamanya, yaitu menolong orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya terkuaklah kebenaran siapa pria ini sesungguhnya. Langsung saja ke ceritanya. Diceritakan seorang pria yang mengenakan kemeja Hawaii baru saja terbangun tepat di tengah kota. Lalu dia melihat sekelilingnya dengan tujuan mencari siapapun orang yang sedang butuh bantuan untuk ditolong olehnya. Begitulah kegiatan yang dilakukannya setiap hari. Keberadaan pria tersebut menarik perhatian salah satu stasiun televisi. Mereka berniat membuat liputan khusus tentang pria aneh itu. Dan ditunjuklah seorang reporter bernama Sojung untuk membuat liputan tersebut. Awalnya Sojung menolak, lantaran dia merasa bosan dan jenuh dengan rutinitas pekerjaannya sebagai reporter. Sojung pun langsung meninggalkan kantor dan pulang menggunakan kereta. Sialnya, ia malah dijamret oleh seseorang di stasiun. Meski sudah berlari sekuat tenaga, si penjamret itu tetap tidak dapat terkejar. Malahan, ia hampir tertabrak oleh sebuah truk. Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh pria aneh berkemeja Hawaii yang tadi diceritakan oleh bosnya. Pria itu pun langsung membantu Sojung mengejar si penjamret. Dan akhirnya si penjamret itu pun menyerah karena kelelahan setelah dikejar-kejar oleh pria tersebut. Dan dia berhasil mendapatkan tas itu kembali walau pria tersebut harus pingsan akibat pukulan dari si penjamret. Saat Sojung ingin berterima kasih, pria tersebut meracau tidak jelas. Dia mengatakan bahwa dia dan Sojung adalah teman lama, dan mereka harus kembali bersatu untuk menyelamatkan dunia. Singkat cerita, Sojung akhirnya menerima tugas dari kantornya untuk membuat liputan tentang pria aneh itu. Karena ia mulai penasaran dengan sosok pria yang telah membantunya tadi. Suatu hari, saat diwawancara, pria tersebut mengaku bahwa dirinya adalah seorang Superman. Ya, benar-benar Superman. Tapi kekuatan supernya telah menghilang karena di kepalanya sudah tertanam pecahan batu Krypton oleh si penjahat berkepala botak. Namun pria itu yakin bahwa suatu saat nanti, batu Krypton itu akan keluar dan kekuatan supernya akan kembali. Oleh karena itu, sebelum kekuatannya kembali, si pria aneh mengajak Sojung dan kameramennya bersatu untuk menumpas segala macam kejahatan. Lalu pria itu pun pergi lagi untuk mencari orang yang membutuhkan bantuan. Setelah beberapa hari Sojung mengamati keseharian pria aneh itu, mengamati gerak-geriknya, mengamati pola pikirnya, dan mengamati setiap sikapnya, Sojung menganggap bahwa pria tersebut adalah seorang pria yang sedang menderita gangguan mental. Namun Sojung sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh pria itu. Perbuatan-perbuatan terpujinya dan dedikasinya untuk menolong orang lain benar-benar menyentuh hati. Menurutnya, bahkan orang normal sepertinya pun belum tentu mau melakukan hal yang seperti itu. Setelah menyelesaikan tugas meliputnya, akhirnya Sojung dan teman-teman kantornya ingin merayakan dengan pergi minum-minum dan karaoke. Keesokan harinya, saat Sojung terbangun, Sojung dikagetkan dengan kemunculan si pria Superman tepat di depan matanya. Ternyata Sojung lupa mengunci pintu apartemen. Pria Superman itu mengkhawatirkan Sojung karena sudah lama tidak menemuinya. Dia berpikir Sojung telah diculik oleh penjahat. Dan dia bisa mendapatkan alamat Sojung ternyata dari si kameramen. Lalu dia mengajak Sojung untuk meliput lagi. Ia mengatakan bahwa para penjahat sedang berkeliaran di tengah kota. Sojung pun terpaksa mengikutinya. Saat di luar, pria Superman itu sedang berlari menuju ke arah kecelakaan lalu lintas. Belum sampai ke tempat kejadian, tiba-tiba pria itu teriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Sojung yang merasa kasihan, langsung membawa pria itu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sojung diperlihatkan oleh dokter, bahwa ada sebuah benda kecil yang bersarang di dalam kepala pria itu. Apakah itu benar-benar pecahan batu Krypton? Entahlah. Sebab dokter juga belum mengetahui pasti mengenai benda apa yang berada di dalam kepala pria malang itu. Dokter menyarankan untuk melakukan CT scan, agar mereka dapat mengetahuinya lebih pasti. Saat dokter akan memeriksa kembali kepala pria itu, tiba-tiba pria itu mengamuk, dan mengatakan pria berjubah putih adalah penjahat. Melihat itu Sojung mengerti, bahwa pria itu tidak bisa dibujuk dengan cara biasa. Sojung pun menyuruh dokter dan perawat menggunakan jubah.
dan mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan super untuk menyembuhkan orang sakit. Pria Superman itu pun akhirnya percaya dan mau menurut untuk diperiksa. Di saat yang sama, Sojung menghubungi teman kantornya untuk menahan dulu tayangan mengenai si pria Superman. Karena masih ada banyak misteri yang harus diungkap dari pria aneh itu. Temannya pun menyetujuinya. Setelah pulang dari rumah sakit, pria itu meracau lagi tentang orang-orang berjubah putih yang berusaha menghapus ingatannya tentang Superman. Juga memberinya pil aneh untuk menghilangkan kekuatannya. Karena sudah banyak pahlawan super yang menjadi korban dengan cara seperti itu. Di sela-sela perjalanan, pria Superman itu kembali membantu seorang nenek yang sedang kesulitan menyeberang jalan. Sojung menanyakan soal apakah dia tidak kesulitan jika selalu membantu orang tanpa kekuatan supernya. Pria itu pun menjelaskan, jika dia berhenti membantu orang hanya karena kekuatan supernya belum kembali, maka dia takut kalau dia akan lupa bagaimana caranya menolong orang. Mendengar itu, Sojung pun merasa kagum dan tersentuh. Karena pria Superman sudah percaya kepada Sojung. Dia pun mengajak Sojung untuk mengunjungi markasnya yang ternyata hanyalah sebuah gedung kosong yang tidak berpenghuni. Di sana Sojung melihat banyak berita-berita di potongan koran yang ditempel di dinding. Persis seperti markas superhero di dalam film-film. Tiba-tiba pria Superman itu mengikat Sojung dengan tali kejujuran milik Wonder Woman. Yang sebenarnya itu hanyalah sebuah tali jemuran biasa. Pria Superman itu pun menunjukkan bagaimana cara kerja tali kejujuran itu. Yaitu dengan cara mengikat dirinya sendiri dan menyuruh Sojung untuk bertanya sesuatu. Itu adalah kesempatan bagus bagi Sojung untuk mengungkap jati diri si pria aneh itu. Namun pria itu hanya membahas tentang keadilan dan penyelamatan bumi sambil menarik Sojung agar lebih mendekat ke arahnya. Tiba-tiba ada batu yang jatuh dari atas atap, dan hampir mengenai Sojung. Pria itu pun merangkul Sojung ke lantai untuk melindunginya. Ternyata batu itu hanyalah hayalan si pria Superman. Tak lama kemudian, muncul seorang gadis kecil di hadapan mereka. Gadis kecil itu adalah seorang penggemar si pria Superman. Mereka bertiga pun pergi ke atap gedung untuk melihat pemandangan kota. Namun di atap gedung, pria itu tiba-tiba berdiri di tepi gedung hendak membuktikan bahwa dirinya benar-benar Superman dengan menunjukkan kemampuan terbangnya. Sojung pun kaget dan berteriak menyuruhnya turun. Sojung mengatakan batu kryptonite-nya belum keluar dari kepalanya. Maka kekuatannya pasti belum kembali. Mendengar itu, pria tersebut pun turun dan berterima kasih kepada Sojung karena telah mengkhawatirkannya. Pria itu pun berjanji akan membawa Sojung terbang di langit suatu hari nanti. Keesokan harinya, di kota sedang ada sebuah festival Hari Bumi. Pria Superman itu pun sangat senang karena banyak manusia yang masih peduli dengan keadaan bumi. Pria aneh itu tiba-tiba naik ke atas panggung dan berbicara dengan semangat mengajak semua orang untuk melindungi bumi. Para penonton pun bersorak-sorak mendukungnya. Sampai tiba-tiba pria aneh itu melompat ke arah penonton dan disambut oleh para penonton. Kejadian itu terlihat seolah-olah si pria Superman itu sedang terbang. Entah sial atau beruntung, Sojung pun terjatuh ke arah penonton dan ikut diangkat dan diarak oleh penonton seperti si pria Superman. Mereka pun merasa seakan-akan sedang terbang berdua di langit. Beberapa hari kemudian, gedung yang dihuni oleh si pria Superman itu akan dirobohkan. Pria itu pun tidak terima. Dan si pria Superman itu berpikir bahwa eskavator itu adalah sebuah robot monster yang akan menghancurkan markasnya. Dia pun melawan sebisa mungkin, sehingga melukai salah satu pekerja dan merusak kaca eskavator tersebut. Dan akhirnya pria itu dibawa ke kantor polisi. Sojung mencari cara agar pria Superman itu bisa bebas dari kantor polisi. Ia pergi ke rumah pria aneh itu, dan menemukan sebuah bungkus obat penenang dari sebuah rumah sakit jiwa, beserta gambar Superman dan sebuah foto lama seorang pria dengan anaknya. Sojung pun mengunjungi rumah sakit jiwa tersebut, untuk mendapatkan cacatan medis si pria aneh itu, agar dia dapat dibebaskan dari penjara. Sebab ODGJ bebas dari jerat hukum. Di rumah sakit jiwa, dokter menjelaskan, si pria Superman mengalami trauma yang sangat menyakitkan di masa lalunya, sehingga dia memilih untuk hidup bahagia di dunia hayalannya tentang Superman. Namun bagaimanapun juga, hayalan tetaplah hayalan. Pria Superman itu tetap harus disembuhkan.
agar dapat menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Sojung pun akhirnya mendapatkan surat tersebut dengan syarat bisa membuat pria Superman itu kembali ke rumah sakit jiwa untuk disembuhkan. Akhirnya si pria Superman dibebaskan. Keesokan harinya, Sojung mengajak pria Superman itu ke bukit untuk berbicara. Di sana Sojung membawa tali kejujuran milik Wonder Woman-nya. Ia mengikat pria itu dengan tujuan untuk menyadarkannya. Sojung pun langsung bertanya, siapa nama asli pria itu? Dan Sojung mengatakan bahwa yang ada di kepala pria itu bukanlah sebuah kryptonite. Pria itu pun mengamuk, karena tidak ingin mengingat masa lalunya yang pahit. Tak lama kemudian, datanglah dokter beserta para perawat berjubah putih untuk menjemput pria Superman itu. Skin kembali ke masa lalu. Di mana pria Superman itu masih hidup normal. Ia sedang pergi menggunakan mobil bersama istri dan anaknya. Tiba-tiba di jalan mereka mengalami kecelakaan. Saat ia terbangun, ia mendapati anak dan istrinya sedang terjebak di dalam mobil. Pria itu berusaha sendiri menyelamatkan istri dan anaknya yang sedang terjepit. Namun apa daya, ia tidak kuat membalikkan mobil itu sendiri. Ia pun meminta tolong kepada orang-orang di sekitar tempat kejadian. Namun tak ada satu orang pun yang mau membantu. Saat akan kembali ke mobil dengan membawa tabung pemadam, tiba-tiba ia mengalami kejang-kejang dan tak bisa menyelamatkan anak beserta istrinya. Kembali ke masa sekarang, akhirnya hasil CT scan sudah keluar. Dokter mengatakan benda yang berada di kepala pria itu adalah sebuah peluru. Dia sangat beruntung, sebab saat tertembak, otaknya cepat sembuh karena waktu itu dia masih kecil. Meskipun akan sering mengalami kejang-kejang akibat peluru yang bersarang di kepalanya. Beberapa waktu kemudian, setelah menjalani terapi dan dirawat di rumah sakit jiwa, pria itu pun mulai mendapatkan ingatannya kembali. Namanya adalah Lee Hyun Suk. Kini dia tidak lagi menganggap dirinya Superman. Malah sikapnya sekarang sudah kembali seperti orang normal, apatis dan tidak begitu peduli dengan keadaan sekitar. Di kantor, Sojung sedang melihat-lihat kembali video lamanya dengan pria Superman itu. Di sana terlihat, si Superman berkata ingin memasang logo S di dadanya dengan menggunakan koran yang digunting dan ditempelkan di dadanya sambil berjemur di bawah matahari. Tapi terlihat kapas penutup luka di kepala Hyun Suk hampir terlepas. Sojung pun memasangkan sebuah penjepit rambut untuk merekatkan kembali penutup yang berada di kepala Lee Hyun Suk. Terlihat mereka seperti saling peduli satu sama lain. Saat Sojung melihat-lihat kembali barang milik Lee Hyun Suk, dia mendapatkan sebuah poster bertuliskan jadilah anak baik seperti Superman dan membantu orang lain. Dari ayah, 5 Mei 1980. Tiba-tiba Sojung mengingat perkataan Lee Hyun Suk tentang ayahnya yang kembali ke planet Krypton pada malam peristiwa adanya suara tembakan. Dari situ Sojung menyadari bahwa saat itu adalah saat terjadinya konflik, dan sudah pasti terkena peluru nyasar. Ternyata foto pria bersama anaknya yang ditemukan di kantung obat itu adalah foto Lee Hyun Suk bersama ayahnya. Akhirnya Lee Hyun Suk pun dilepaskan dari rumah sakit jiwa, dan kembali ke kota dengan ingatan lama yang sudah kembali. Suatu hari, terjadi sebuah ledakan yang disebabkan oleh kebocoran gas bawah tanah. Sojung menghampiri sumber ledakan itu berharap bisa bertemu dengan Lee Hyun Suk. Di sana Sojung akhirnya menemukan Lee Hyun Suk. Namun yang ditemui bukanlah Lee Hyun Suk yang dia kenal. Kini Lee Hyun Suk adalah seorang yang tidak peduli dengan keadaan sekitar. Dia hanya plonga-plongo melihat kejadian itu. Kejadian itu juga menyebabkan rumah yang berada di dekat pipa gas terbakar. Terlihat seorang anak kecil terjebak di lantai atas dalam rumah tersebut. Ternyata gadis kecil itu adalah penggemar si pria Superman. Namun mobil pemadam terlambat datang dikarenakan jalanan yang terlalu macet. Tak ada satupun orang yang tergerak untuk menolong, termasuk Lee Hyun Suk. Tapi tiba-tiba Lee Hyun Suk si pria Superman itu menyiram dirinya dengan air. Dia bermaksud ingin menolong anak kecil yang terjebak di rumah itu. Namun Sojung berusaha menghalanginya, entah karena mulai menaruh hati atau kasihan melihat Hyun Suk. Hyun Suk pun berkata, dia memang tidak bisa merubah masa lalu, tapi dia bisa merubah masa depan. Mereka pun menangis karena tahu ini adalah hari perpisahan mereka. Dan akhirnya Hyun Suk kembali menjadi pria Superman, dan mulai menolong para korban akibat ledakan gas tersebut.
Sikap Lee Hyun Suk pun mulai menggerakkan hati beberapa orang untuk membantunya. Tinggal satu anak yang masih terjebak di dalam rumah itu. Sebelum masuk, Hyun Suk memberikan dompetnya kepada Sojung. Lalu Hyun Suk pun mengenakan jubah merah khas Superman yang sudah dibasahi sebelumnya. Hyun Suk masuk dan mencari gadis kecil itu. Ternyata di dalam ada pintu yang macet akibat terkena panas dari kebakaran. Namun Hyun Suk berhasil membuka pintu itu dengan mendinginkannya menggunakan tiupan es Superman. Dan akhirnya Hyun Suk menemukan gadis itu. Tapi saat hendak keluar melalui pintu, kobaran api semakin membesar. Mereka pun terjebak di ruangan tersebut. Seperti putus asa, Hyun Suk memeluk gadis itu dengan erat. Tapi tiba-tiba, Hyun Suk mengajak gadis kecil itu untuk terbang bersamanya. Entah bagaimana, Hyun Suk berhasil terbang seperti Superman dan menyelamatkan gadis kecil itu. Orang-orang pun berkumpul memberikan tepuk tangan kepada Hyun Suk. Tapi, ternyata, itu hanyalah hayalan Hyun Suk atas apa yang terjadi. Ternyata Hyun Suk melompat bersama gadis kecil itu dan menjadikan tubuhnya sebagai pelindung. Hyun Suk pun mengalami luka parah di bagian kepalanya. Tapi Hyun Suk terlihat sangat senang karena telah berhasil menyelamatkan gadis itu. Di rumah sakit, Hyun Suk tak dapat diselamatkan lagi. Dan Sojung teringat dengan dompet yang diberikan oleh Hyun Suk. Ternyata di dompet itu terdapat sebuah kartu donor organ milik Hyun Suk. Beserta jepit rambut yang pernah diberikan oleh Sojung. Dasar Hyun Suk, sudah meninggal pun masih berbuat kebaikan. Film pun tamat. Sad ending. Sungguh film yang sad ending. Setelah menonton ini, saya jadi teringat sebuah kata bijak dari Sally Koch. Kesempatan besar untuk membantu orang lain jarang datang, tetapi kesempatan kecil mengelilingi kita setiap hari. Film ini telah membuat banyak orang sadar bahwa kebaikan sekecil apapun akan sangat berharga bagi orang yang mengalami kesulitan. Yuk saling bantu dan peduli sesama. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bantu like, komen, dan subscribe. Masa abis nonton main tinggal gitu aja sih? Like, komen, dan subs dong. Oke, hikmah yang saya dapat dari film ini adalah, kemeja pantai memang paling asik buat dipakai sehari-hari. Kalau kalian, apa hikmah yang didapat setelah menonton ini? Jawab di kolom komentar ya. Dadah.